Di sekolah kita belajar tentang ilmu agama seminggu cuma 1 kali saja, dan itu 2 jam. Sedangkan kita untuk mengejar kesuksesan dunia, kita belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, bahkan bisnis pun kita juga belajar. Dari situ mulailah muncul keimanan, oh ini saya harus berubah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Rizky, rumah tinggalnya ada di Malang. Usaha yang saya jalankan saat ini di bidang clothing, yaitu RS31, dan produk non-clothing, yaitu produk-produk perawatan kendaraan. Skincare-nya kendaraan itu ada di RS31. Ibu saya PNS, ayah saya pengusaha helm pada waktu itu, semuanya sudah almarhum. Karir wirausaha saya mulai sejak 2010, sedikit paksaan ya, karena mata kuliah kita dituntut untuk membuat sebuah wirausaha. Mata kuliahnya rancangan usaha agribisnis, berusaha yaitu yogurt. Saya postkan di grup-grup. 2010 itu belum ada orang yang memasarkan penjualan di Facebook, itu belum ada sama sekali. Impactful banget, permintaan banyak seluruh Indonesia, namun saya nggak bisa memenuhi permintaan itu karena yang pertama yogurt harus 1 hari nyampe, kalau nggak gitu rusak. Saya harus berpikir untuk bisa produk ini nyampe murah dan cepat. Akhirnya bisa dapat dengan cara titip-titip di bis, titip di kereta, pakai jasa port to port. Paling jauh kita yogurt bisa sampai Berau, Bali, itu alhamdulillah permintaan banyak. Kemudian teman-teman fokus di kuliah untuk skripsi. Yogurt ini akhirnya ditutup. Setelah pasca yogurt ini ditutup, saya ada ujian yaitu orang tua konflik. Nah, itu membuat semuanya berubah. Yang pertama dari sisi psikis itu sudah lain banget. Terus kemudian dari sisi ekonomi, saya juga harus tahan di kota Malang dengan uang yang ada. 2 toko helm ayah saya ketika itu murni ditutup dan ayah saya nggak bekerja sama sekali. Hanya bertumpu pada ibu. Berdampak ke anak-anaknya nggak diberikan uang saku. Ketika saya di semester akhir, gimana caranya untuk bisa bertahan di kota Malang, sedangkan secara uang orang tua sudah nggak menyanggupi untuk mensupport saya hidup di Malang. Pikiran pertama saya saat itu yaitu harus bisa jualan pakaian. Modalnya dari mana nih? Mau nggak mau saya harus cari supplier, menggunakan muka tembok ya, untuk datang ke pasar kota Malang yang jualan pakaian, sepatu, kaos. Saya datangin satu persatu. Bu, apa bisa saya diberikan hutang atau tempo untuk saya jual lagi, saya bantu jualan? Semuanya menolak. Nggak bisa mas, mas ini siapa? Nggak kenal kok tiba-tiba langsung minta dihutangi produk terus dijualkan. Kalau zaman sekarang orang sangat mudah sekali mas, untuk mencari produk-produk yang pengen dijual dengan cara marketplace. Ketika saya 2012 itu nggak ada marketplace, nggak ada apa-apa. Jadi yang dimodalkan atau yang dilakukan harus berani malu, harus berani izin. Di pasar-pasar itu saya datangi satu persatu, menolak semuanya. Mau kayak gimana lagi, akhirnya skill yang muncul yaitu saya bisa nyetir mobil. Dari nyetir mobil itu saya paksakan untuk masuk ke rental. Setelah saya di rental, saya pelajari betul. Kalau masalah belajar, saya bakal ikhtiar yang luar biasa untuk belajar. Pelajari bagaimana tempat-tempat spot-spot rumah makan yang cocok untuk daerah sini. Untuk customer yang dengan tipikal kayak gini, saya pelajari nanti harus makannya kayak gini. Terus juga tempat wisata yang cocok, saya harus bisa merekomendasikan ke user-user saya. Sampai akhirnya berganti keinginan jadi seorang banker. Saya coba mulai dari kelas yang paling bawah, CS, FO, saya coba, saya daftar. Auditor saya coba, terus program manajemen trainee saya coba. Semuanya gagal, nggak ada yang masuk. Semuanya di tahap akhir. Padahal itu secara ikhtiar saya sudah luar biasa banget. Kalau mungkin tahu dulu di 2014-2013 itu kan Kaskus booming banget. Kaskus treat untuk pengen jadi auditor, pengen jadi manajemen trainee, program-program dari perbankan itu saya pelajari semuanya. Mulai page 1 sampai 800. Bahkan ada yang sampai 2000 tak saya baca itu treatnya, pengalaman-pengalaman orang-orang. Sama persis dengan yang saya alami untuk tes itu tadi. Saya juga pasti belajar ke teman-teman yang sudah masuk. Saya datangi, saya inepin di kosannya, gimana pengalamannya, gimana cara masuknya, gimana semuanya tolong jelaskan ke aku pekerjaannya kayak gimana. Tapi nggak masuk, kayaknya saya nggak cocok dari seorang banker nih. Bergeserlah saya di industri rokok. Wis nggak cocok nih. Di industri rokok itu pun saya berangkat jam 7 pagi, pulang jam 7 malam, bahkan pulang jam 9 malam beberapa saat. Dan itu
itu saya sudah nyambi jualan pakaian atau jualan celana. Gaji saya jualan rokok itu kurang lebih 4 juta sekian. Sedangkan saya ini mampu loh menjual celana 3 aja itu mampu. Beberapa kali kadang laku 5, kadang laku 4, memang kadang satu hari nggak dapat. Tapi kalau saya bisa jualan 3 aja wis tutup poin sebenarnya. Dengan itu salah satu cikal bakalnya saya fokus untuk di celana dan fokus untuk RS31. Persis di tanggal 31 Mei 2016 itu awal mula RS31 itu hadir. RS itu Ranver Strong. Ranver itu dari bahasa Sanskerta atau yang berarti pahlawan, kemudian Strong itu dari bahasa Inggris yang artinya kuat. Yang pengen produk dari RS31 itu menjadi pahlawan bagi customernya, produk yang kuat, bukan produk yang gampang sobek. 31-nya itu dari angka kelahiran saya 31 Oktober dan juga angka saya fokus di RS31 itu 31 Mei serta ukuran celana saya persis 31. 2014 itu belum ada Gojek, belum ada Grab, belum ada jasa kurir dalam bentuk ojol, itu belum ada. Saya delivery sendiri. Malang Batu itu cukup lumayan, Malang Lawang itu juga lumayan, bahkan hampir di Kepanjen. Sama sekali nggak ada DP. Ada yang memaki-maki, ada yang komplain, ada yang sampai ngata-ngatain, "Mas, niat jualan celana nggak sih Mas? Saya kan beli size 38, tapi kok berasa kayak size 30. Ini saya pakai aja sudah jahitannya lepas Mas." Itu sampai dilempar celananya kayak gini. Sampai ada satu case, saya ngajak teman baik saya saat itu untuk ikut COD ke Lawang kalau nggak salah, seingat saya. Ternyata di sana dia mengetahui bahwa sistem COD saya seperti ini, nggak ada DP, nggak ada apa-apa, orang bisa nolak orderan, orang bisa boleh ngata-ngatain seperti itu. "Yusuf, kamu masa melakukan jual beli itu sampai seperti ini sih? Ini kan sangat merugikan kamu banget. Aku tuh sampai nggak tega loh sama kamu, masuk kerja sampai koyong ini banget sih, sampai nemen banget. Aku pun nggak akan melakukan hal ini sampai seperti itunya gitu loh. Nah, kamu sampai hal seperti ini kamu lakukan untuk perjuanganmu hidup di Kota Malang yang ngerti aku kasus orang tuamu seperti itu dan kamu nggak punya uang, tapi ya jangan sampai seperti itu." Nah, dari hal-hal yang saya jadikan pelajaran ini tadi semuanya, saya memutuskan untuk RS31 jangan sampai membuat produk yang seperti ini. Yang pertama, perhatian saya produk harus bisa bener-bener besar, terus harus kuat, karena terbukti produk yang saya ambil dari pasar itu dipakai customer, jahitannya langsung lepas. Size-nya yang nggak nyata besar, itu yang menjadi evaluasi saya, harus bisa bikin brand merek sendiri yang pola cutting-nya seperti ini. Namun, ketika saya sudah mulai membuat brand RS31 itu, cukuplah untuk bisa hidup di Kota Malang. Kegiatan saya hanya HP-an, hanya di depan komputer, hanya seperti itu aja. Itu loh Yusuf, jangan sampai kayak Yusuf ya, kuliah tinggi-tinggi S1, dibiayai orang tuanya, ternyata juga nganggur. 2015-2014 itu belum se-booming sekarang untuk bisnis online. Jadi orang-orang nggak ngerti, dikira saya ngepet, dikira saya nganggur. Padahal di situ saya sudah bisa untuk on target minimal laku 3 itu sudah bisa, 150 cukup itu. Namun tetangga ataupun saudara itu ngomong kalau itu pekerjaan yang nggak bisa dijanjikan. Kelihatan banget Yusuf itu bodoh. Jangan sampai kayak ayahmu lah yang itu nganggur, akhirnya bisnisnya ditutup. Mbok kesana keluar cari pekerjaan yang lainnya yang lebih layak. Wong ibumu juga PNS. Masa kamu mau pengangguran jualan kayak gini? Saat itu saya sudah tahu dan sudah beberapa kali belajar mindset tentang bisnis. Saya nggak akan untuk mencari pekerjaan, tapi harus bisa membuat kerja. Ketika saya mulai membuat merek RS31 di tanggal 31 Mei 2016, itu saya sudah mulai untuk mencari konveksi, tempat produksi, labeling, dan lain sebagainya. Banyak banget yang saya masih ketipu dengan supplier, masih uang saya dibawa kabur oleh supplier, tempat produksi saya digerebek polisi karena termasuk dari produk KW, bukan produk saya, tapi ada produk lain yang di situ KW. Akhirnya produk saya ikut disita dan dibawa balik lagi ke nol lagi, uangnya nggak ada lagi. Saya muncul ide kayaknya ini perlu untuk bikin bisnis sampingan supaya lebih aman lagi dan safe dan sebagian untuk belajar, karena RS31 hanya online, sementara saya handle sendiri masih cukup dan bisa. Akhirnya saya bikinlah bisnis yang lain, yaitu burger hitam
dan juga siomay goreng gurita. Setelahnya burger itu saya ketemu teman yang dia pembuat ahli bidang roti, itu sekelas kepala produksi bakery di Kota Malang. Saya bikin bisnis plan, dan pada saat itu juga saya mulai untuk membuka yang namanya akad riba. Memang nggak banyak, masih di bawah 100 juta. Itu 2 minggu bisnis bakery saya tutup. Saya nggak bisa gaji tim sama sekali karena uang wis habis-habisan. Dalam kondisi seperti itu saya putuskan untuk tim yang profesional saya berhentikan dulu sementara, tapi akhirnya juga jadi selamanya. Kemudian saya tetap berjalan, akhirnya kita paksa pagi itu kita produksi, siang juga produksi roti, kita bikin kulaan dan sebagainya hanya bertiga. Jam 3 pagi itu kita pasarkan di pasar-pasar untuk orang-orang cemilan. Itu rasanya luar biasa capeknya, Masya Allah. Hasilnya nggak seberapa tapi capeknya luar biasa. Di saat itu juga ibu saya sakit, dan itu posisi ibu di Palangkaraya. Saya harus berusaha keras membawa ibu dari Palangkaraya ke Kota Malang, karena di Palangkaraya nggak ada saudara sama sekali. Perjalanan dari Juanda ke Malang kena berlubang itu juga teriak luar biasa. Ibu sudah ada di Kota Malang, saya obatkan, ketemu dengan dokter, dan dokter itu menyampaikan kalau ibu bakal selamanya seperti ini sampai akhir hayatnya, karena tulang yang mengecil dari hasil MRI-nya atau kropos itu nggak akan bisa disembuhkan di bagian tulang belakang selamanya sampai meninggal, bahkan berbaring di kamar tidur. Itu saya langsung berbesmili, tapi saya yakin ketika itu bahwa ini memungkinkan bisa untuk sembuh. Coba cari dokter-dokter yang lain. Saya coba cari dokter-dokter yang lain. Akhirnya ketemu salah satu dokter yang itu ahli tulang belakang yang menyatakan bisa disembuhkan Mas dan harus dioperasi. Akhirnya saat itu juga bulan Juli itu deal untuk operasi besar dan bersedia. Ibu itu juga pinjam uang ke teman di kantornya untuk tambahan uang operasi saat itu. Tepat 1 bulan setelah pendaftaran operasi, saya sudah direncanakan untuk mau akad nikah saat itu. 3 hari sebelum saya akad nikah ditelepon oleh dokter rumah sakit bahwa tanggal 2 September itu ibu harus operasi besar Mas Yusuf. Mas Yusuf harus mendampingi dan harus bisa menemani ibu operasi itu. Langsung saat itu juga saya samperin ke pihak rumah sakit dan petugasnya saya sampaikan, Bu, saya 2 September itu mau menikah, Bu. Itu hari bahagia saya. Masa saya harus begini? Kemudian petugas rumah sakitnya juga nangis, juga mengerti kondisinya. Akhirnya kita undur untuk 2 hari setelahnya itu. Ya udah Mas Yusuf, sekarang menikah aja dulu tanggal 2 September itu dengan kondisi apa adanya. Tolong ibu ada yang menemani dan tolong jangan sampai mengganggu psikis ibu yang nantinya jadi luar biasa, Mas. 2 September itu saya sudah mau nikah, kondisi sudah drop ini banget, ekonomi juga gini, terus kemudian psikis juga luar biasa. Sampai saya berangkat ke Bojonegoro menikah itu nunut atau nebeng teman saya. Persiapan menikah itu hanya di malam hari H-1 mau menikah. Bagi sebagian orang mungkin setelah menikah dia sudah honeymoon, jalan-jalan, bahagia, begini dan begitu. Tapi saya enggak. Saat itu kita tidurnya di rumah sakit, nemenin ibu, keluar masuk rumah sakit terus, keluar masuk rumah sakit terus. Saya ijab kabul saat itu juga batin. Bisakah saya, mampukah untuk menafkahi keluarga, sedangkan posisi saya kayaknya nggak memungkinkan banget untuk naik. Ada beberapa yang menyalami saya, selamat ya Mas, selamat ya Mas. Selamat gimana ini, aku aja masalah yang luar biasa pelik. Ini kayaknya perlu untuk sesuatu yang berubah dalam kehidupan saya. Ada salah satu momen yang ketika itu membuat saya sendiri itu bisa nangis perjalanan dari Bojonegoro ke Malang. Nangisnya luar biasa, karena orang tua ada konflik yang seperti itu membuat saya sebagai anak itu pengen mendamaikan keduanya. Menurut saya juga nggak ada anak di seluruh dunia itu yang menginginkan orang tuanya hingga sampai berpisah, itu nggak ada sama sekali. Karena saya menginginkan untuk bisa damai lagi, untuk bisa baik lagi, justru itu membuat saya dimusuhi oleh orang tua. Yang ternyata ada muncul kata-kata yang itu membuat saya kepikiran banget. Dari Bojonegoro sampai Malang saya sampai nangis naik motor itu, terus beberapa kali juga berhenti, membuat saya nggak bisa mikir atau konsen serius di kuliah. Itu nggak bisa. Orang tua nanti kalau berantem seperti apa, itu berjalan kurang lebih 2 tahun yang akhirnya memutuskan untuk bercerai saat itu. Namun alhamdulillah di akhir hayat kedua orang tua saya, mereka semuanya sudah bisa saling memaafkan, dan alhamdulillah Allah memanggil beliau-beliau dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang semuanya sudah sama-sama memaafkan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika dinasihati orang, dikasih dalil, dikasih hukum-hukum halal haramnya Allah, saya tolak mentah-mentah. Kemudian ketemulah teman menasihati saya ketika itu, saya sampaikan, dibilang ikhtiar, saya juga ikhtiarnya luar biasa sekali Mas. Saya ketika belajar bisnis juga nggak diam aja, pasti upgrade skill ilmu bisnis, terus ikut seminar, belajar ini dan itu, digital marketing, dan lain sebagainya. Tapi kok masih belum sukses, bahkan masalah di kehidupan saya malah semakin banyak sekali Mas saat itu. Mas Yusuf ikhtiar sudah, kemudian berdoa juga sudah, belajar juga sudah, tinggal satu yang Mas Yusuf belum lakukan. Apa itu Mas? Coba sekarang Mas Yusuf pelajari hukum halal haramnya Allah lebih baik lagi, lebih intens lagi. Pulang dari situ rasanya ada benernya juga ya, saya sudah melakukan ini dan itu. Di sekolah kita belajar tentang ilmu agama seminggu cuma 1 kali saja, dan itu 2 jam. Sedangkan kita untuk mengejar kesuksesan dunia, kita belajar mulai TK, SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, bahkan bisnis pun kita juga belajar. Dari situ mulailah muncul keimanan. Oh, ini saya harus berubah. Salah satu ayat yang merubah saya, waman yatakillah yaj'alahu mahroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan memperhatikan hukum halal haramnya Allah, halal dinikmati, haram ditinggalkan, nggak usah protes, nggak usah begini dan begitu, maka Allah akan berikan solusi atau jalan keluar. Solusi dari masalah yang saya hadapi itu harus dengan ketaatan kepada Allah, harus memperhatikan hukum halal haramnya Allah. Pada saat itu istri masih bekerja di bank, itu juga ada konflik sebelumnya untuk resign. Akhirnya saya putuskan dengan yakin banget, istri padahal posisi saat itu sudah manajer dan saya kondisi masih di bawah. Secara ekonomi saya butuh banget uang tambahan untuk bisa hidup dengan istri. Namun saya putuskan ya udahlah, ditinggal aja. Eman-eman loh, ini lumayan bisa untuk modal kita usaha bangkit lagi. Tapi saya yakin pada saat itu nggak usah tinggal. Ujian Allah pasti ada ujungnya, ada garis finishnya, nggak mungkin seperti ini terus. Setelah saya amalkan kurang lebih 1 tahun, justru yang tadinya belajar bisnis, sekarang malah justru belajar agama, ikuti kajian lebih banyak lagi. Ternyata Allah justru memberikan kebaikan kepada saya plus banyak banget. Salah satunya ketemu konveksi yang amanah, produksinya juga sudah bagus, kualitasnya sesuai dengan yang saya harapkan. Terus juga Allah datangkan tim-tim yang bisa militan, yang bisa mau untuk upgrade skill kemampuannya yang lebih bagus. Secara akal pikiran manusia nggak akan masuk akal. Saya usaha dengan roti itu modalnya besar, timnya pro, sedangkan akhirnya di fase RSG 1 kedua, ketika saya lebih fokus di RSG 1, itu membuat saya keluarkan semuanya tim. Akhirnya saya sisakan 1 tim, 1 staff saya yang saya sisakan, yang itu notabene mantan TKW dan juga nggak pernah main komputer sama sekali. Untuk mematikan komputer itu nggak bisa, padahal ini bisnis online. Bagaimana mengoperasikan komputer, mouse aja itu nggak bisa sama sekali. Justru malah selama pandemi ini kita mendapatkan peningkatan usaha yang secara global, bahkan banyak orang yang terdampak dari pandemi ini mengalami omset atau grafik yang turun. RSG 1 justru malah naik luar biasa, 2 kali lipat. Masya Allah sekali, yang di luar rencana kita, kayaknya ini potensinya bisa lebih tinggi lagi. Ini semuanya kami sadar, murni bukan karena kehebatan strategi saya dalam meracik ramuannya, namun karena memang Allah mudahkan untuk bisa naik, dan Allah izinkan untuk RSG 1 bisa naik di masa pandemi ini. Ketika di fase saya sudah mulai berhijrah, saya coba mulai untuk muhasabah diri. Ternyata saya lihat masalah yang saya hadapi itu nggak masuk akal semuanya, sehingga saya berpikir dan tahu jawabannya. Harusnya solusi dari masalah yang saya lakukan ini juga jawabannya nggak masuk akal juga semuanya. Itu yang mesti kudu saya lakukan. Dan saat ini yang awalnya saya hanya sebelumnya 3 paket 1 hari, sekarang sudah nyampe 200-250 per hari. Bahkan untuk peak season atau high season itu kita bisa nyampe 500-600 per hari, seperti momen 88, 77. Untuk produk di RSG 1 kita punya 2 layanan. Yang pertama produk ready stock, itu yang menginginkan produk pakaian mulai size M sampai 5XL itu ada, mulai size 28 sampai 42, 44 itu ada.
pandemi ini kita ketemu dengan salah satu supplier yang itu menurut saya bisa membantu kami untuk percepatan di produk yang non-clothing, yang saya bilang itu merupakan skincare-nya sepeda motor. Nah, dari situ kita kembangkan sejak Desember 2020. Dari situ kita mulai muncul produk, kita develop salah satu produk, naik lagi, tambah lagi, naik lagi, itu membuat RS31 salah satunya semakin naik dengan bantuan produk-produk yang non-clothing itu tadi, sehingga hasil atau omset dari yang non-clothing bisa untuk mensubsidi dan peningkatan kita untuk iklan di segala tempat, termasuk di YouTube, di Facebook, di Instagram, dan juga di TikTok. Untuk produk non-clothing yang sudah mulai kita kembangkan, yaitu ada pembersih mesin, produk-produk sepeda motor yang kotor, berkerak, berkarat, itu dibersihkan dengan produk pembersih mesin. Untuk produk-produk atau masalah yang ada di motor seperti kusam, decknya yang warna hitam itu kusam, itu bisa menggunakan Black Magic. Kami pun juga ada tambahan produk yang cukup banyak ya, ada pomade, terus ada pembersih jamur, ada esen ikan, yang ini sangat booming sekali sekarang karena masa pandemi justru banyak orang yang mancing. Dengan esen ikan RS31 itu memudahkan banget untuk orang 5 kali lebih cepat untuk strike, mempercepat waktu. Terus ada kompon sepeda motor, cemir ban juga ada, banyak sekali untuk skincare motor yang kita kembangkan. Awalnya saya memikirkan ini kayaknya bukan dalam satu kategori yang sama. Fashion ke otomotif itu kategori yang beda banget. Namun, saya melihat ada sesuatu kesamaan dalam sisi target market kita. Fashion yang kita targetkan yaitu anak muda, laki-laki. Untuk otomotif juga sama, anak muda dan laki-laki. Ada kemiripan sedikit yang ternyata itu cukup impactful banget dalam kita mengembangkan RS31. Awalnya kayaknya nggak mungkin ya. Namun, saya coba untuk out of the box ya, untuk melewati itu semuanya. Kalau kita terus-terusan idealis, saya harus RS31 itu brand yang fashion, nggak akan berkembang. Justru saya lawan itu, ini membuat kami mengalami grafik yang luar biasa. Untuk strategi penjualan RS31 semuanya kita menggunakan sistem omnichannel, yaitu kita memiliki banyak sekali marketplace. Kita punya akun di beberapa marketplace, termasuk di Shopee kita punya 3 akun, di Tokopedia 1, di Lazada 1, Bukalapak 1, kemudian kita juga mau mengembangkan di JDID, Blibli, dan beberapa marketplace yang lainnya. Itu untuk memudahkan kita dan jangkauannya semakin banyak banget untuk kita dapatkan. Jadi dengan omnichannel ini sangat bermanfaat sekali dalam pengembangan bisnis online zaman now. Omnichannel itu memanfaatkan seluruh marketplace channel distribusi, channel penjualan di seluruh marketplace. Kalau kita hanya berfokus dalam satu market, misal cuma hanya di Shopee aja, itu belum bisa dikatakan omnichannel karena hanya ada satu. Beberapa orang mungkin pakai website. Terus terang di RS31 websitenya kurang bisa untuk dioptimasi. Kita coba optimasi di banyak marketplace, ternyata hasilnya itu dampaknya impactful banget. Jadi kita lanjutkan atau kita teruskan untuk menggunakan marketplace sebagai saluran distribusi kita. Allah memang kalau memberikan kebaikan ketika kita sudah finish dari tahap ujian, kita sabar bisa sampai garis finish, Allah memberikan plus banyak. Justru yang saya dapatkan sekarang melebihi dari gaji yang sudah didapatkan istri. Saya plus istri gaji malah lebih banyak. Ditambah lagi kita juga bisa jadi penyebab rezeki orang lain dengan cara merekrut karyawan, terus juga dengan cara banyak reseller yang gabung di RS31. Terus juga banyak juga manfaat yang bisa diperoleh dari customer-customer. Salah satunya sekarang itu banyak banget orang yang oversize, yang itu mengalami kesulitan banget untuk mencari produk yang big size. Itu alhamdulillah RS31 juga memanfaatkan layanan atau produk kita. Selain produk yang ready stock, juga banyak yang order produk custom, seperti yang punya size 50 itu kan susah banget untuk mendapatkan ukuran segitu. RS31 hadir untuk membantu orang yang size celananya 50, 55, 45 itu bisa custom secara satuan. Bagi saya yang paling dasar utama sebelum kita melakukan usaha atau aktivitas yang lainnya, itu agama itu jangan sampai dilewatkan. Karena tanpa agama kita akan seperti saya sebelumnya, yaitu ketika dinasihati nggak ada ilmu agama pasti menolak, meskipun dengan dalil itu kebaikan. Kalau kita sudah punya pondasi atau belajar dengan ilmu agama, itu akan lebih mudah. Ada 3 bagian untuk bisa bisnis itu naik. Yang pertama, modalnya juga harus halal, terus sistem juga harus halal, kemudian
kemudian produk juga harus halal. Produk halal itu bagaimana? Produk yang bukan menjiplak, bukan KW, kemudian sistem yang halal itu jangan sampai menipu atau membohongi, ataupun jangan sampai ada sesuatu yang horor, yang ada ketidakpastian. Kemudian mengenai modal, jangan menggunakan modal yang haram. Salah satunya menggunakan modal riba dan juga menggunakan modal korupsi, modal investasi bodong, atau yang lain sebagainya. Itu akan membuat bisnis kita growth atau tumbuh lebih cepat kalau kita memperhatikan itu semuanya. 3 poin itu saya pegang dengan yakin banget untuk bisa meningkatkan RSG1 lebih baik lagi. Di tahun 2018-2019 pakai Instagram itu masih ampuh, powerful sekali. Untuk clothing saat ini menurutku nggak begitu ampuh ya mas. Harus perlu sesuatu yang masarinnya beda banget. Nggak bisa dengan cara yang seperti itu, karena customer audience itu sudah mengalami perubahan perilaku konsumen, sudah ngerti, oh ini endorse, oh ini seperti ini. Bahkan yang sekarang mungkin kemarin tren yaitu iko-ikoyan, itu juga salah satu bagian sebenarnya giveaway dengan tren yang baru. Kalau pakai giveaway biasa ya orang-orang sudah ngerti dan paham, trennya lain. Nah itu kita sebagai pemilik bisnis juga harus bisa mengetahui itu, karena untuk di internet terus terang mengalami perubahan yang sangat luar biasa cepat sekali. Kalau kita nggak adaptif ya, kalau kita nggak siap melakukan perubahan, itu kompetitor lebih siap lagi. Termasuk dulu bagaimana pertama awal-awal Facebook itu ampuh, powerful, kemudian geser ke Facebook Ad. Cepat banget Facebook Ad, semakin mahal, harus pakai cara yang lainnya. Perubahan algoritma di dunia online itu sangat luar biasa cepat banget, membuat kalau kita nggak siap dimakan kompetitor yang lainnya. Makanya beberapa saya ingat juga kata-kata Jack Ma, yaitu anak muda itu terutama di usia 25 harus juga lebih siap menghadapi perubahan. Orang lain siap menghadapi perubahan 1 menit lebih siap, kalian harus bisa 1 detik lebih siap menghadapi perubahan yang terjadi. Setelah fase berhijrah atau mulai belajar agama, mulai menyibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah, itu justru semuanya seperti ngalir aja. Saya nggak pernah untuk merencanakan ide begini dan begitu, sama sekali nggak punya. Tiba-tiba ada ide aja, tiba-tiba ada orang datang aja. Padahal sebelumnya ketika saya kuliah itu saya benar-benar orang yang harus menerapkan yang namanya business plan, marketing mix, semuanya harus diterapkan semuanya. Ternyata pada kenyataan bikin roti, bikin bisnis yang lainnya, menggunakan bisnis plan yang seperti itu justru nggak proven, justru malah itu ambiar banget. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai target utamanya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan tepat di kedua pelupuk matanya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai target utamanya, maka Allah akan penuhi hatinya dengan kekayaan. Itu nangkep banget. Oh ya, berarti saya selama ini kesalahan saya ada di sini. Padahal usaha saya sudah ikhtiar, sudah luar biasa, Masya Allah. Ternyata salah satu yang menyebabkan kita sulit untuk naik atau sulit untuk bisa berkembang, salah satunya dosa. Saya Yusuf Rizky, owner dari RSG1. Salam dari Ngalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.